Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pendalaman materi, persiapan penilaian harian, persiapan penilaian akhir tahun untuk materi fungsi dan komposisi fungsi. Oke, di sini saya sedikit memberikan pengingatan dari materi-materi yang akan kita bahas di dalamnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya. Di pause aja untuk membaca kembali, untuk mempelajari kembali tentang teori-teori, prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan fungsi dan komposisi fungsi ya. Baik, kita mulai saja. Nomor 1, agar fungsi fx sama dengan akar x kuadrat min 2x min 8 per x kuadrat min 6 x kuadrat min x min 6 terdefinisi. Oke, terdefinisi berarti dia punya nilai ya. Terdefinisi karena di sini ada fungsi pecahan dan juga fungsi bentuk akar. Jadi terdefinisi artinya berarti dia punya nilai ya. Yang pertama, bilangan di dalam akar itu tidak boleh negatif. Jadi harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, bahwa bilangan di penyebut atau di bagian bawah itu tidak boleh 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang pertama dulu. X kuadrat min 2x min 8 kalau difaktorkan adalah X kuadrat berarti X kali X. 8 itu 4 kali 2 ya. 4 kali 2 dijumlahkan dia min 2. Berarti X plus 2, X min 4 ya. Berarti ada dua batas. Yaitu min 2 dan juga 4. Lihat aja koefisien X-nya. Positif kali positif berarti tanda kanan positif. Atau uji aja nilai 5. 5 tambah 2 positif, 5 kurangi 4 positif. Jadi positif kali positif, positif. Tidak ada yang kembar berarti tandanya selang-seling. Ya. Lebih dari sama dengan 0 berarti yang bertanda positif. Lebih dari sama dengan 0 berarti yang bertanda positif. Jadi X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Tetapi ada tapinya. Di bawah tidak boleh 0 berarti di bawah tidak boleh berapa saja. Kita faktorkan. X kuadrat adalah X kali X. Kemudian 6 itu 3 kali 2. Karena di situ plus. Min berarti X plus 2. X min 3 ya. Berarti X tidak boleh minus 2. Atau X tidak boleh 3. 3 tidak mempengaruhi nilai capaian pertidaksamaan 1, tapi min 2 mempengaruhi. Sehingga dari 1 dan 2, maka didapat bahwa X tidak boleh minus 2, atau X kurang dari minus 2, atau X lebih dari sama dengan 4. Karena 3 tidak termasuk di sini. Berarti jawabannya adalah kurang dari minus 2, X lebih dari sama dengan 4. Yang C ya. Jadi berarti ya, itu arti terdefinisi, berarti dia harus punya nilai. Berikutnya, domain dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 1. df-nya min 2, x diantara min 2 dan 1. Oke, apakah ini ada sumbu simetri? Oke, kita cek dulu. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetrinya adalah min B per 2A ya. Min B per 2A. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti
Sumbu simetrinya adalah min ketemu min, jadi min dari min 3 per 2 kali 2. Jadi 3 per 4 ya. Nah, ternyata 3 per 4 ada di antara min 2 dan 1. Berarti maka untuk nilai fungsinya yang dilihat adalah ujung-ujung interval aja. Pada interval min 2 sampai dengan 1 cukup yang diuji adalah F min 2, kemudian sumbu simetrinya, kemudian ujung intervalnya. Ya, oke, yang min 2 dulu. Berarti 2 kali min 2 kuadrat dikurangi 3 kali min 2 ditambah 1. Berarti min 2 kuadrat 2 kali 2 berarti 8. Min 2 kali min 3 berarti 6. Tambah 1. Jadi 15 ya. Lalu yang kedua 3 per 4. Berarti 2 kali 3 per 4 kuadrat dikurangi 3 kali 3 per 4 ditambah 1. Berarti 2 kali 9 per 16 dikurangi 9 per 4 ditambah 1. Ini bisa disederhanakan. 2 dibagi 16 dibagi 2, 8. Berarti kita buat per 8 aja. Kita buat per 8. Berarti 9 per 8. 18 per 8. 8 per 8 ya. 9 tambah 18, 17. 17 kurangi 18. Berarti ini min 1/8. Gitu ya. Min 1/8. Dan terakhir adalah F1. F1 berarti X-nya ganti 1. 2 kali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 1 ya. Maka 2 dikurangi 3 tambah 1. Berarti 0. Maka range-nya berarti dari ujung minimum, berarti Y minimum, Y maksimum ya. Minimumnya berarti min 1/8. Maksimumnya berarti 15. Jadi min 1/8 sampai 15. Yang B ya. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Berikutnya. Jika 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1, maka FY sama dengan Y kuadrat plus 2XY plus 4X kuadrat mempunyai nilai minimum. Oke. Berarti kita cari yang X-nya dulu dari persamaan 9 pangkat X kuadrat sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Oke. 9 itu 3 kuadrat. Berarti 3 pangkat 2X min 2. 1/3 itu 3 pangkat min 1. Berarti pangkat min 4X plus 1. Nah, karena sama, berarti yang kalian lihat adalah pangkatnya saja. Nah, pangkatnya harus sama. Jadi dengan demikian, maka dari persamaan ini adalah 2X min 2 harus sama dengan min 4X plus 1. Pindah posisi. Berarti min 4 jadi plus 4, tambah 2 jadi 6X. Min 2 jadi 2, tambah 1 jadi 3. Berarti X-nya adalah 3/6. Atau 1/2 ya. Nah, 1/2 itu masukkan ke sini. Maka FY itu adalah Y kuadrat plus 2XY plus 4X kuadrat. X-nya ganti. Berarti Y kuadrat ditambah 2 kali 1/2Y tambah 4 kali 1/2 kuadrat. Berarti FY adalah Y kuadrat 2 kali setengah 1 tambah Y tambah 4 kali 1/4. Berarti 1. Nilai minimum. Nah, berarti nilai minimum itu rumusnya. Ya. Nilai minimum itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC per min 4A. Ini A. Ini B.
Ini C. Satu semua ya. Berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per min 4 kali 1 juga. Berarti 1 kurangi 4 per min 4. Berarti jawabannya 3 per 4 ya. Ini nilai minimumnya 3 per 4. Saya ngerti ya? Nilai minimumnya adalah 3 per 4. Bisa? Baik, kita lanjutkan. Grafik di bawah ini mempunyai persamaan. Oke, ada puncak. Kalau puncak, berarti kalian bisa gunakan Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ya. Ditambah YP. Itu fungsi kuadrat. Dengan memiliki puncak. Jadi puncaknya adalah XP, YP. Berapa dalam hal ini? Berarti 1, min 8. Jadi XP-nya 1, YP-nya min 8. Lalu kurva ini melalui 0, min. Nah, masukkan. Dengan demikian, min 6 sama dengan A kali, ini X. 0 min 1 kuadrat dikurangi 8. Pindah kiri, min 8 jadi 8 ya. Tambah min 6 jadi 2. Jadi A-nya 2. Dengan demikian, persamaan fungsinya adalah A-nya ganti 2. X min 1 kuadrat minus 8. Dijabarkan atau sudah ada? Kalau sudah ada yang langsung pilih aja. 2 kali X min 1 kuadrat min 8. 2 kali X min 1 kuadrat minus 8. Berarti yang C ya. Saya lanjut ya. Fx sama dengan X kuadrat plus 3X. Dan Fa adalah 10. Berapa nilai A bersesuaian? Oke. Fa berarti A kuadrat plus 3A. Dia harus 10 ya. Berarti A kuadrat plus 3A min 10. Faktorkan. A dikalikan min 10 dijumlahkan 3. Berarti 5 kali min 2 ya. Berarti A-nya ada 2. A sama dengan min 5. Atau A sama dengan 2. Bisa dimengerti ya? Jadi min 5 atau 2. Bisa? Oke. Lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah supaya grafik fungsi Y sama dengan mx kuadrat min 2mx plus m. Seluruhnya di atas grafik fungsi Y sama dengan 2x kuadrat min 3. Oke. Seluruhnya. Berarti kalau seluruhnya tidak ada kecuali ya. Oke. Katakanlah ini saya kasih kode Y1. Ini saya kasih kode Y2. Berarti seluruhnya Y1 lebih dari Y2. Seluruhnya ya. Jadi baratnya gini. Ini Y1. Misalkan ini Y1. Katakanlah demikian ya. Ini Y1. Nah ini Y2-nya misalkan. Nah ini Y1. Jadi seluruhnya ada di atas. Ini Y2. Berarti tidak ada yang berpotongan. Oke. Y1 adalah mx kuadrat dikurangi 2mx ditambah m. Lalu Y2-nya adalah 2x kuadrat min 3 ya. Oke, semuanya dikumpulkan di ruas kiri. Berarti kedua ruas dikurangi 2x kuadrat ditambah 3 ya. Sehingga yang kanan 0. Berarti semua ruas ditambah min 2x kuadrat. Ini tetap 2mx plus m. Kedua ruas ditambah 3. Berarti yang kanan 0 ya. Oke, kumpulkan. X kuadrat keluarkan berarti m min 2. X kuadrat min
2mx plus m tambah 3 ya, lebih dari 0. Nah, kalau ada keterangan sebuah bentuk kuadrat lebih dari 0, ini menandakan bahwa dia definite. Ini artinya definite. Artinya tanpa berapapun x-nya, dia harus positif. Definite apa? Lihat koefisien x-nya. Karena dia lebih dari 0, berarti maunya dia definite positif. Apa syarat definite positif? Koefisien x kuadrat harus positif. Dan nilai diskriminan harus negatif. Ya. Dengan demikian, maka ada dua syaratnya tadi, yaitu M-2 harus lebih dari 0. Itu artinya berarti M harus lebih dari 2. M yang lebih dari 2 ada 2. A dan C ya. Nah, kita sudah bisa meramal kira-kira kalau A, kalau nggak A ya C. Lalu yang kedua, diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC-nya itu harus negatif. Yang mana yang B-nya? B-nya adalah min 2M. A-nya adalah M min 2. C-nya adalah M plus 3. Kurang dari 0 ya. Oke, dijabarkan. Min 2M kuadrat berarti 4M kuadrat. 4 kali yang di dalam dulu nih. M min 2 kali M plus 3. Berarti M kuadrat. Koefisiennya dijumlah. Nilainya dijumlah. Min 2 plus 3 1. Berarti 1M. Min 2 kali 3 berarti min 6. Kurang dari 0 ya. Nah, bagi 4 dulu deh. Bagi 4 dulu. Bagi 4, M kuadrat. Bagi 4, berarti tinggal M kuadrat plus M min 6. Kurang dari 0 ya. Nah, sehingga buka kurungnya, berarti M kuadrat min. M kuadrat min. M min ketemu min. Hati nih, min 6, min 6. Jadi 6. Kurang dari 0. Nah, ada M kuadratnya sama. Ini habis ya. Kemudian pindah kiri 6-nya. Pindah kanan atau kedua ruas kurangi 6. Kiri jadi 0. Kanan jadi min 6. Bagi negatif. Tanda jadi lebih dari 6. Ingat ya. Dibagi negatif. Tanda berubah arah. Dibagi negatif. Tanda berubah arah. Hati-hati ya. Bagi negatif. Tanda berubah arah. Oke, jadi jawabannya M lebih dari 6. Dengan demikian, ternyata ini juga memungkinkan lebih dari 2 ya. Jadi, M lebih dari 2 itu ada 2, ada 6. Berarti M lebih dari 2 itu kan 2 ke kanan. M lebih dari 6 juga berarti 6 ke kanan. Nah, berarti yang memenuhi keduanya adalah hanya yang lebih dari 6. Dengan demikian jawabannya adalah hanya yang M lebih dari 6. Oke, ternyata jawabannya adalah B. Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Nah, kalau belum paham nanti diulang aja videonya. Berikutnya. Perhatikan grafik berikut. Yang merupakan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Ingat fungsi. Fungsi secara definisi adalah setiap domain terpasangkan tepat satu. Oke. Apa itu domain di sini? Domain biasanya dinyatakan kalau nilai-nilai X. Jadi X. Nilai X itu disebut domain. Sedangkan nilai Y itu disebut range atau pasangannya, petaknya. Ini domainnya. Nah, berarti kalau gitu, setiap domain terpasangkan tepat satu. Berarti jangan sampai ada nilai Y yang double. Y yang double berarti bisa kita maknai. Kalau kalian buat garis, cari yang garis yang sejajar dengan sumbu Y, cari yang hanya satu titik potong. Kami contoh nomor 1. 1 kalau saya buat garis,
ternyata dia ada 2 titik potong. Kalau ada 2 titik potong, berarti ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi. Oke, nomor 2. Saya buat garis yang sejajar sumbu Y. Dan ternyata tidak ada satupun yang memiliki lebih dari 1 titik potong. Berarti ini adalah fungsi. Ini saya buat garis. Ada 1 kasus saja yang memiliki lebih dari 1 titik potong. Berarti ini bukan fungsi. Ini juga sama, saya buat garis sejajar dengan sumbu Y, ternyata hanya 1, berarti ini fungsi. Ini saya buat garis, ternyata ada 2 titik potong. Garisnya kurang lurus ya. Garisnya harus lurus, garis yang sejajar sumbu Y ya. Hanya 1 titik, nah berarti fungsi. Ini kalau lebih dari 1 titik, berarti ini bukan fungsi. Nah ini bukan fungsi. Nah jadi yang fungsi adalah nomor 2 dan nomor 4. Ya, jadi fungsi dikatakan fungsi jika hanya memiliki tepat 1. Jadi kata kuncinya adalah tepat 1. Dia harus tepat 1. Ya, harus tepat 1. Oke, kalau ini lebih dari 1. Bisa dimengerti ya? Yaitu tentang fungsi. Berikutnya. Dari suatu fx, fungsi fx diketahui f plus x plus 4 sama dengan fx tambah 10. F3 adalah 5, berapa F11? Oke. F3 berarti dari sini kita bisa menggunakan ini saat x-nya 3. Ya. Maka untuk rumus fx ditambah 4 sama dengan fx ditambah 10. Kita cari dulu saat x-nya 3. 3 tambah 4 berarti sama dengan f3 tambah 10. 3 tambah 4 kan berarti 7. Jadi f7 adalah f3. F3-nya 5 tambah 10. Berarti 15. Kita punya nilai f3. Kemudian F7 berarti saat X-nya 7. Berarti F7 tambah 4 sama dengan F7 tambah 10. F7 tambah 4 berarti F11. F7-nya 15 ditambah 10. Berarti kesimpulannya F11 adalah 15. Jadi nilai F11 berapa? 15. Bisa ngerti ya? Jadi F3 itu berarti nilai F saat X-nya 3. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Jika Fx 2x kuadrat plus 3x plus 1 dan Gx adalah x kuadrat min 5x plus 4, maka Fx tambah 2Gx berapa? Oke, ini berarti operasi penjumlahan dua fungsi ya. Fx ditambah 2Gx. Fx-nya sudah ada rumusnya, yaitu 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Lalu G-nya sudah ada, x kuadrat min 5x plus 4. Oke? Dan jumlahkan, berarti 2x kuadrat plus 3x plus 1 tambah 2x kuadrat min 10x plus 8. Jumlahkan 2x tambah 2x kuadrat berarti 4x kuadrat. 3x min 10x berarti min 7x. 1 tambah 8 berarti 9. Maka nilai rumus fungsinya adalah 4x kuadrat min 7x plus 9. Bisa dimengerti? Udah ya? Nah ini berarti udah masuk ke operasi fungsi. Berikutnya. Jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 1, berapakah fx min 1? Oke, di sini fx, saya tulis ulang ya. Fx adalah 2x kuadrat plus 3x plus 1. Saya kasih tanda. X.
X, gitu ya. Berarti variabelnya X. Lalu X-nya saya ganti dengan X min 1. Berarti setiap X kalian ganti dengan X min 1. Oke. Maka menjadi 2 kali X min 1 kuadrat ditambah 3 kali X min 1 tambah 1. Berarti kita mensubstitusikan. Kayak tadi F3, nah berarti X-nya ganti 3. Kalau ini X-nya ganti X min 1. Oke, kemudian kita uraikan. X min 1 kuadrat itu berarti X kuadrat min 2 kali X kali min 1 berarti 2X. Min 1 kuadrat berarti 1. Ditambah 3 kali X min 1 berarti 3X min 3 tambah 1. Oke. Lanjut ya. 2 kali X kuadrat 2X kuadrat. 2 kali min 2X min 4X. 2 kali 1 berarti 2. Ditambah 3X. Min 3 tambah 1 berarti min 2. Kumpulkan X dengan X. 2X kuadrat sendirian. Min 4X tambah 3X berarti min X. 2 tambah min 2 berarti 0. Oke, jadi jawabannya adalah 2X kuadrat min X. Yang D ya. Bisa dimengerti? Masih mudah ya. Lanjut. Untuk sesi 1 sampai ini dulu ya. Nanti kita akan sambung ke sesi berikutnya untuk komposisi fungsinya. Ini baru sampai ke operasi-operasi pada fungsi. Fx sama dengan X min 4. Fx kuadrat berarti Fx kuadrat dikurangi 2 dikurangi Fx dikuadrat tambah 3Fx. X min 2 berapa? Oke. Berarti di sini kita ganti X-nya dengan min 2 ya. Fx min 2 berarti min 2 kurangi 4. Ini berarti min 6. Itu kalau F min 2 ya. Nah, kalau yang ini berarti F min 2 kuadrat ditambah dikurang ya. Dikurang F min 2 dikuadratkan ditambah 3F min 2. Oke, berarti yang ini F min 2 bukan F2. Berarti F4 dikurangi. Nah, sekarang F min 2-nya sudah ada. Berarti min 6 kuadrat ditambah 3 kali min 6. Nah, berarti cari dulu F4. F4 adalah 4 kurangi 4. Berarti berarti F4 adalah 0. 0 dikurangi min 6 dikuadratkan. 36. 3 kali min 6 berarti min 18. Jadi jawabannya adalah minus 54. Jadi jawabannya adalah minus 54. Sudah ngerti ya? Oke, untuk sesi 1 pendalaman fungsi dan komposisi fungsi saya cukupkan dulu sekian. Jangan lupa nanti tonton video kedua dan video ketiga sampai kalian merasa yakin bahwa kalian siap untuk mengikuti penilaian harian atau penilaian akhir tahun bab fungsi dan komposisi fungsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.